Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatasya Kamila dengan NIM 22314114. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia dengan dosen pengampu Ibu Suprapti MPDI. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah mengenai Perang Dunia dan juga kelembagaan dunia. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apakah arti dari Perang Dunia? Nah, jadi Perang Dunia itu adalah perang yang berskala besar dan juga melibatkan sebagian besar negara dunia yang jangkauannya antar benua hingga persekutuan militer. Jadi Perang Dunia ini perang yang melibatkan banyak negara, bukan hanya satu negara dengan satu negara lainnya, melainkan beberapa negara. Kita masuk ke materi kita yang pertama atau Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918. Lalu apa sih yang menyebabkan perperangan ini bisa terjadi? Nah, Perang Dunia I ini awalnya merupakan pertikaian antara dua aliansi negara yang berada di Eropa. Dua aliansi ini terdiri dari Triple Alliance dan juga Triple Entente. Nah, pada Triple Alliance ini tadi atau blok sentral itu ada anggotanya Jerman, Austria-Hungaria dan juga Italia yang sekarang diganti menjadi Turki Utsmani melawan dengan blok Triple Entente yang beranggotakan Prancis, Rusia dan Inggris. Kemudian baru pada tahun 1917 Amerika Serikat itu ikut untuk membantu pihak Triple Entente untuk mengakhiri Perang Dunia I. Nah, di sini ada gambar peta. Peta sebelum Perang Dunia. Peta sesudah Perang Dunia. Negara Eropa sebelum dan sesudah terjadinya perang, yaitu adanya terbagi menjadi Triple Alliance dan juga Triple Entente. Yang selanjutnya itu ada sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Itu ada dua sebab, ada sebab umum dan juga sebab khusus. Kita masuk yang pertama, itu ada sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama. Itu adanya politik aliansi antara negara-negara di Eropa. Yang kedua, adanya persaingan industri dan kekuatan militer antara negara Jepang dan juga Inggris. Kemudian ada perebutan wilayah, yaitu Semenanjung Balkan. Kemudian ada sebab khusus terjadinya Perang Dunia I adalah tewasnya putra Austria-Hungaria bernama Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juli tahun 1914 oleh milisi Serbia Raya bernama Gavrilo Princip. Kita masuk materi yang selanjutnya, itu adalah jalannya Perang Dunia Pertama. Nah, ini tuh jalannya Perang Dunia Pertama tuh dibagi menjadi 4 front. 4 front itu menjadi subbab, perbagian bagaimana peristiwa Perang Dunia I ini berjalan. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada front barat, kemudian ada front timur, kemudian ada front Balkan, dan juga yang terakhir ada front laut. Kita masuk yang pertama adalah front barat. Pada front barat ini, Jerman tuh di bawah pimpinan Ludendorff berhasil menguasai seluruh Belgia dan mendesak pasukan Inggris pada 23 Agustus, kemudian menyerang ke Prancis. Nah, yang kedua ada front timur. Pada front timur ini, ketika Jerman itu menyerang Prancis, Rusia melakukan serangan terhadap provinsi Jerman, namun bisa dikalahkan. Nah, kekalahan ini menyebabkan mendorong pecahnya revolusi Rusia pada tahun 1917. Yang ketiga itu ada front Balkan. Nah, pada front Balkan ini pertempuran ini Gallipoli Inggris itu berhasil dikalahkan oleh Turki dan mundur ke daerah Yunani. Bulgaria menyerah pada tahun 1918, kemudian Turki berhasil dikalahkan oleh Inggris pada tahun 1918. Akhir dari Perang Dunia I ini berakhir pada jam 11 pagi tanggal 11 November tahun 1918. Nah, hari berakhirnya Perang Dunia I ini ditandai dengan atau dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata. Hari di mana Jerman itu menandatangani gencatan senjata atau perjanjian perdamaian yang menyebabkan pertempuran itu terhenti. Kaisar Wilhelm, penguasa Jerman itu menandatangani atau mengundurkan diri itu pada tanggal 9 November 1918. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kemudian muncul banyak perjanjian-perjanjian pasca Perang Dunia Pertama. Nah, itu ada 6 teman-teman. Yang pertama ada Perjanjian Versailles, yang kedua ada Perjanjian Este-Germain, yang ketiga ada Perjanjian Neuilly, yang keempat ada Perjanjian Trianon, dan yang kelima ada Perjanjian Sèvres, dan yang terakhir itu ada Perjanjian Lausanne.
Yang selanjutnya itu ada dampak terjadinya Perang Dunia Pertama di beberapa bidang. Yang pertama itu ada pada bidang politik. Nah, dampaknya itu timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Yang kedua ada timbulnya paham-paham politik. Kita masuk bidang yang kedua itu dalam bidang ekonomi, pastinya terjadinya krisis ekonomi ya pada tahun 1923 dan juga tahun 1929 yang mempengaruhi negara di Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua itu ada pengaruh negatif terhadap perdagangan internasional, inflasi yang tinggi dan pengangguran massal dan kerusakan infrastruktur. Yang ketiga itu ada dalam bidang sosial. Pada bidang sosial ini industri peralatan perang itu semakin maju dengan pesat sehingga kaum buruh itu meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat. Nah, pada bidang kemanusiaan, ini pastinya perekonomiannya semakin hancur, banyak wabah penyakit yang merajalela. Kemudian penduduk yang negaranya berperang ini kehilangan tempat tinggal. Nah, namun Perang Dunia I ini menimbulkan ada dampak positif dan juga negatifnya. Yang pertama positifnya itu ada lahirnya negara-negara baru. Yang kedua ada dampak negatifnya itu ya banyaknya korban dan luka-luka. Kemudian berkembangnya diktatoris dan fasisme, komunisme. Dan yang terakhir itu ada pastinya kerugian dana yang sangat besar. Kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, itu ada Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Nah, Perang Dunia II ini resmi dimulai pada tanggal 1 September tahun 1939 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 1945. Nah, perang yang paling dahsyat ini di muka bumi yang menewaskan kurang lebih dari 50 juta jiwa. Nah, Perang Dunia II ini terjadi di tiga benua, yaitu ada benua Afrika, Asia, dan juga benua Eropa. Lalu siapa saja yang menjadi peserta Perang Dunia II? Nah, yang pertama tuh ada blok sentral dan juga blok sekutu. Kalau blok sentral itu terdiri dari Jerman, Jepang, dan juga Italia. Kemudian kalau blok sekutu itu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet. Yang selanjutnya itu ada faktor penyebab terjadinya Perang Dunia II. Itu ada seperti Perang Dunia Pertama, ada sebab umum dan juga sebab khusus. Kita masuk ke sebab umum terlebih dahulu. Yang pertama adanya kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya, yaitu melaksanakan perdamaian. Yang kedua ada munculnya politik aliansi. Yang ketiga adanya kekacauan di bidang ekonomi yang menimbulkan pemerintahan yang diktator. Kemudian munculnya rasa nasionalisme yang berlebih atau chauvinisme. Yang kelima ada munculnya paham-paham baru. Yang keenam adanya Jerman tidak mengakui lagi perjanjian Versailles. Yang terakhir itu ada cita-cita Jerman dalam membalas kekalahannya pada Perang Dunia Pertama. Yang selanjutnya itu ada sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua ini. Yang pertama tuh ada serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939 yang mengawali perang ini di front Eropa dan juga Afrika Utara. Kemudian adanya serangan Jepang terhadap pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941 yang mengawali pertempuran ini di Pasifik. Kemudian ada fase Perang Dunia II, ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pada tahun 1939 sampai dengan 1942 itu disebut dengan fase awal. Nah, fase ini tuh blok sentral tuh memenangkan pertempuran. Kemudian pada fase 2 itu disebut juga fase titik balik. Nah, kemudian pasukan sekutu tuh berhasil mengembalikan keadaannya. Terus pada fase 3 atau fase akhir itu tahun 1943 sampai dengan tahun 1945 itu disebut dengan pertempuran Iwo Jima. Yang selanjutnya ini ada kronologi singkat terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada pada tahun 1942, ini ada beberapa kasus ya, yang pada tanggal 25 Agustus ini Hitler memerintahkan pasukannya untuk merebut Stalingrad. Kemudian pada tanggal 23 Oktober pasukan Inggris itu menyerang kedudukan pasukan di sentral di El Alamein di Mesir. Kemudian pada tanggal 8 November ini terjadi pasukan sekutu itu mendarat di Aljazair dan Maroko. Kemudian pada tahun 1943 pada tanggal 2 Februari itu pasukan Jerman itu menyerah di Stalingrad. Kemudian pada tanggal 13 Mei itu pasukan sentral di Afrika Utara itu menyerah. Kemudian pada tanggal 13 Juli pasukan Jerman ini menyerang di kota Kursk di Uni Soviet.
Kemudian pada tanggal 10 Juli, pasukan sekutu tuh menyerang Sisilia. Tanggal 3 September, Italia tuh menyerah kepada sekutu. Kemudian tanggal 9 September, itu pasukan sekutu tuh mendarat di Salerno, Italia. Selanjutnya pada tahun 1944, itu pada tanggal 6 Juni, pasukan sekutu tuh mendarat secara besar-besaran di Normandia, Prancis. Peristiwa itu termasuk dengan sebutan dengan D-Day. Kemudian tanggal 20 Juli, persekongkolan untuk membunuh Hitler mengalami kegagalan. Kemudian tanggal 16 Desember, pasukan Jerman ini menyerang pasukan Amerika Serikat dalam pertempuran Bull Gate. Kemudian yang terakhir pada tahun 1945, nah ini pada tanggal 30 April, Hitler tuh dibunuh di Berlin. Kemudian tanggal 7 Mei, Jerman ini menyerah tanpa syarat di Prancis. Peristiwa itu menandai dengan terakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan materi kita yang terakhir itu ada akibat dari Perang Dunia Kedua di beberapa bidang. Kita masuk ke bidang yang pertama, itu ada bidang politik. Nah, pada bidang politik ini terjadinya munculnya dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan juga USA. Kemudian munculnya perang dingin antara Amerika Serikat dan juga United States of America. Kemudian yang ketiga ada munculnya politik aliansi, dan yang keempat adanya jatuhnya imperialis. Kemudian ada di bidang sosial, itu mendirikan UNRWA atau United Nations Relief Rehabilitation Administration. Yang kedua adanya kesengsaraan sosial, mendorong perwujudan perdamaian abadi. Dan yang terakhir itu pada bidang ekonomi, ya Amerika Serikat ini muncul sebagai kreditor bagi seluruh dunia, terutama di Eropa. Untuk materi yang selanjutnya adalah kelembagaan dunia. Kelembagaan dunia yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berawal dari gagasan para pemimpin negara untuk menyelamatkan dunia dari bencana dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dan Winston, Perdana Menteri Inggris, melakukan perundingan pada tanggal 14 Agustus 1941. Sebagai kelanjutan dari Atlantic Charter, diadakan konferensi Yalta di Semenanjung Kirim pada tanggal 22 Februari 1945. Nah, dari hasil pertemuan itu menghasilkan rumusan Yalta sesuai dengan hasil konferensi Yalta, yaitu pada tanggal 25 April sampai 26 Juni, dan dilaksanakan konferensi di San Francisco yang menghasilkan Piagam Perdamaian yang menandai lahirnya sekaligus menjadi landasan kegiatan PBB. Nah, setelah disetujui oleh anggota-anggotanya pada tanggal 24 Oktober 1945, piagam tersebut secara resmi mulai diberlakukan, dan pada tanggal 24 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya PBB. PBB didirikan tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dan yang keempat, sebagai pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Sebagai kelembagaan, tentunya PBB juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama ada Majelis Umum, yang kedua Dewan Keamanan, ketiga Mahkamah Internasional, yang keempat Dewan Perwalian, yang kelima Sekretariatan, yang keenam Dewan Ekonomi dan Sosial. Asas-asas PBB. Yang pertama, semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan. Yang kedua, setiap anggota memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan piagam PBB. Yang ketiga, setiap anggota menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, keadilan. Yang keempat, PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negara-negara lain. LBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920 atas gagasan dari Presiden Amerika, yaitu Wilson.
Fungsi-fungsi utamanya LBB adalah melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Nah, LBB ini juga tidak mempunyai anggota bersenjata teman-teman, dan hanya bergantung kepada kekuatan-kekuatan internasional untuk menjaga agar revolusinya dipatuhi. Setelah Perang Dunia yang kedua, pada 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan. Perbedaan dari LBB dan PBB. LBB adalah lembaga perdamaian yang lahir setelah Perang Dunia yang pertama, sedangkan PBB lahir setelah Perang Dunia yang kedua. Yang kedua, LBB anggotanya hanya sebatas negara-negara Eropa saja. Nah, sedangkan PBB anggotanya ada di seluruh dunia. Yang ketiga, LBB tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap, sedangkan PBB ini memiliki struktur organisasi yang lengkap. Yang keempat, LBB tidak memiliki sumber dana besar, sedangkan PBB memiliki sumber dana yang besar. Yang kelima, LBB tidak memiliki pasukan khusus, sedangkan PBB memiliki pasukan khusus. Yang keenam, LBB tidak didukung oleh negara-negara besar, sedangkan PBB sendiri didukung oleh negara-negara besar. Dalam menyelesaikan tugasnya, LBB berhasil. Yang pertama, menyelesaikan persengketaan-persengketaan kecil, misalnya di Silesia Hulu, wilayah yang semulanya menjadi sengketa antara Jerman dan Polandia tersebut, akhirnya masuk ke daerah Polandia. Yang kedua, menyelesaikan daerah-daerah Mandate. Daerah ini perwaliannya diserahkan kepada negara tertentu untuk kemudian diberikan kepada pemerintah sendiri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat darurat, misalnya membangun kembali perekonomian Eropa yang dahulunya hancur.